Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 12 akan dipelajari tentang metode permainan. Nah, apa definisi dari game teori atau teori permainan? Yaitu pengambilan keputusan tentang sesuatu yang bersifat konflik melibatkan lebih dari satu pihak. Bisa jadi dua pihak ya. Contoh kasusnya di sini ada pemain A, kemudian ada pemain B. Pemain A memiliki dua strategi, sementara pemain B memiliki 3 strategi. Nah, angka-angka ini adalah nilai yang didapat apabila menjalankan strategi tersebut. Misalnya untuk pemain B, ya, ini adalah strategi yang pertama, inilah nilainya, kemudian ini juga strategi yang kedua, dan seterusnya. Angka 12 pada A1B1 maksudnya A mendapatkan 12, sementara B kehilangan 12. Yang paling disukai A adalah 18, sementara yang paling disukai B adalah 4. Karena prinsipnya B tidak mau kehilangan nilai yang banyak, sementara A dengan maksimal berusaha untuk mencapai nilai sebanyak-banyaknya. Kita lanjut. Nah, beberapa istilah yang harus dipahami di sini ada strategi, ada aturan permainan, ada yang dinyatakan suatu strategi itu sebagai dominan apabila dia pay off. Nah, yang keempat nilai permainan, yang kelima strategi optimum, dan yang terakhir adalah tujuan model permainan. Game teori. Game teori ini ada yang termasuk di dalamnya yaitu pure strategi. Apa itu pure strategi? Permainan yang posisi pilihan terbaiknya bagi setiap pemain dicapai dengan memilih satu strategi tunggal. Ya, contohnya matriks payoff-nya ini ada pemain A, kemudian ada pemain B. Pemain A punya 2 strategi, pemain B punya 3 strategi. Nah, kita lanjut. Konflik yang terjadi antara pemain A dan pemain B. Pemain A menginginkan nilai maksimal yaitu 18, sementara pemain B berharap kehilangan angka yang paling minim 4. Pembahasan. Untuk menyelesaikan metode permainan ini bisa dimulai dari sel yang paling pojok kiri yaitu sel A1B1. Giliran bebas bisa mulai dari A, bisa dimulai dari B. Kebetulan di sini kita memulai dari B. B akan memilih payoff terkecil yaitu B3. A akan memilih payoff terbesar yaitu A2. Nah, contoh dari strategi optimum yang bisa digunakan adalah strategi A2B3. Kita melihat di sini ya. Untuk B1, B2, B3, A1 dan A2. Nah, kita mulai dari B. B otomatis berusaha untuk memilih strategi supaya sedikit kehilangan poin, yaitu B3 memilih B3 ya, strategi B3. Sudah dikunci seperti ini ya. Bisa dilakukan penguncian. Untuk pengunciannya ya, dimulai dengan mengunci kolom B3. Nah, lanjut giliran A memilih. A memilih, otomatis dia tidak bisa memindahkan B untuk menggunakan strategi selain B3 karena B sudah memulai di B3. A bisa memilih untuk menggunakan strategi A1 atau A2. Nah, tadi prinsipnya A berusaha untuk mendapatkan nilai maksimum. Dari 4 dan 8, maka otomatis A akan menggunakan strategi A2. Ya, kita tandai di sini. A menggunakan strategi A2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kemari. Suatu permainan dikatakan dominan bila setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif ya. Pada hal ini terjadi untuk pemain B, kedua strategi B1 dan B2 didominasi oleh B3 sehingga strategi B1 dan B2 direduksi. Artinya pemain B menjalankan strategi optimumnya di B3
sedangkan pemain A menjalankan di strategi A2 karena berusaha untuk mencari nilai maksimum. Nah, jadi untuk nilai optimum permainan diperolehlah 8 dengan strategi optimumnya adalah A2B3. Strategi optimal yang digunakan oleh kedua pemain. A menggunakan strategi A2, B menggunakan strategi B3. Nah, kita lanjut. Permainan dua pemain jumlah 0. Permainan ini sering digunakan dalam dunia bisnis. Disebut permainan jumlah 0 karena keuntungan kerugian pemain adalah sama dengan keuntungan atau kerugian pemain lainnya, sehingga jumlah total keuntungan dan kerugian adalah 0. Misalnya ada dua perusahaan A dan perusahaan B. Jumlah keuntungannya harus sama dengan jumlah kerugiannya. Nah, jenis permainan ada dua, ada yang namanya strategi murni dan ada yang namanya strategi campuran. Permainan dengan strategi murni. Dengan strategi murni ini ada 3 ya. Identifikasi strategi optimal melalui kriteria maksimin di baris dan minimaks di kolom. Jika nilai maksimin sama dengan minimaks, maka titik equilibrium tercapai, disebut dengan titik plana atau saddle point. Yang ketiga, bila tidak tercapai, maka strategi murni tidak dapat dilakukan dan digunakan strategi. Mana cara kita melihat nilai optimumnya? Nilai optimum itu adalah saddle point-nya, yaitu 5. Oke. Kita lanjut ke permainan dengan strategi campuran. Apa itu permainan dengan strategi campuran? Permainan dengan strategi campuran apabila di dalam matriks ini tidak ditemui adanya saddle point. Maka untuk mengeceknya kita lakukan dulu pengecekan. Di sini ada pemain B dengan menggunakan 3 strategi, pemain A menggunakan 2 strategi. Kita mau mencari apakah ada saddle point atau tidak. Nah, langkah pertama, cara mengeceknya, untuk setiap baris kita cari nilai yang paling minimum. Dari 2, minus 1, dan 3, minus 1, 1, 6, 1 adalah 1. Untuk setiap kolom kita cari yang paling maksimum. 2, 6, 3. Nah, kemudian dari yang nilai minimum ini kita cari yang paling maksimum, yaitu 1. Dan dari nilai yang paling maksimum ini kita cari nilai yang paling minimum, yaitu 2. Lanjut. Nah, di sini ketika kita melihat ada 1, kemudian ada 2. Oke ya. Nilai dari minimaks 2 lebih besar dari nilai maksimum 1, maka tidak mempunyai saddle point sehingga strategi murni tidak optimal. Dipergunakan strategi mix atau campuran agar solusi optimal. Di sini kita lihat ya, ada 2 nilai yang tidak sama, 2 dan 1. Maka saddle point tidak ada. Nah, langkah kedua tadi sudah dicek ya. Sekarang langkah yang kedua, tadi setelah kita melakukan pengecekan, maka kita lanjutkan langkahnya. Yaitu, jika ada strategi yang bisa kita jalankan, yaitu dengan cara menghilangkan strategi yang lain ketika satu strategi sudah mendominasi. Contohnya di sini ya, tadi ada B1, B2, B3, kemudian ada strategi untuk A, A1, dan A2. Nah, kita lihat di sini ada strategi A2, B11, A2, B3 sama dengan 1. Yang paling dominan itu A selalu menginginkan nilai yang paling maksimum, sementara B selalu menginginkan nilai yang paling minimum. Di sini ada 2, 1, 1. Maka kita bisa menyingkirkan yang 1 dengan cara melihat nilai dari B1, nilai dari B3. Kehilangan nilai yang paling sedikit itu ada di kolom keberapa? Yaitu jelas sekali ya, ada di kolom kedua. Maka kolom kedua yang mendominasi, kolom ketiga dihilangkan. Ya, kolom ketiga dihilangkan karena dianggap
3 bisa membuat B3 kehilangan nilai yang lebih besar. Sementara untuk A sama, dia tetap sama-sama 1, maka ya harus dihilangkan. Oke ya. Nah, di sini ada matriks yang lebih sederhana setelah penghilangan strategi B3 tadi. Dibuatlah ada 2 strategi yang digunakan oleh pemain B, yaitu B1 dan B2, dan 2 strategi yang digunakan oleh pemain A, yaitu A1 dan A2. Jika A1 itu dimisalkan memiliki simbol P ya, disimbolkan dengan P, maka sifat probabilitas itu penjumlahannya harus 1 dikurangkan 1 dikurang dengan P. Oke. Jika pemain A menggunakan strategi B1, maka persamaan yang terbentuk 2P ditambah 1 kurang P dikali 1 atau 1 dikali 1 kurang P. Oke ya. Diselesaikan persamaan tersebut hingga terbentuk P tambah 1. Nah, jika si pemain A menggunakan strategi B2, karena tadi strategi campuran ya, si A bisa menggunakan strategi B, maka harapan menangnya tetap probabilitas itu nilainya 1. Kita buat di sini simbolnya tetap P, di sini tetap 1 kurang P, 1 dikurang dengan P. Oke ya. Nah, kalikan minus 1 dikali dengan P, hasilnya min P, kemudian 6 dikali dengan 1 kurang P, hasilnya di bawah ini ya, yaitu minus 7P ditambah 6. Probabilitas itu pernah dipelajari waktu pelajaran sebelumnya. Apa yang disebut dengan probabilitas? Yaitu nilai peluang. Ini diharapkan berapa kita bisa membuat peluang atau probability harapan menang dari pemain A dengan menggunakan strategi B1 ataupun dengan menggunakan strategi B2. 5/8, maka 2 dikalikan dengan 2 dikali dengan P, kemudian ditambah 1 kurang P, 1 dikali dengan 1 kurang P. Ya, ini ya rumus awalnya, maka diperolehlah 13/8 tambah 1/8 kali dengan 6. Harapan kalah tadi sama seperti harapan menang ya, kita samakan. 3Q dikurang 1 sama dengan minus 5Q ditambah dengan 6. 8Q sama dengan 7, dari mana 8? Seperti persamaan matematika sebelumnya, negatif pindah ruas ke kiri, hasilnya positif, yaitu 8Q. Q sama dengan 7/8. Hal ini berarti B seharusnya menggunakan strategi campuran, di mana komposisi strategi B1 sebesar 87,5% dan B2 12,5%. Di mana 87,5%? Yaitu dari perkalian 7/8 dikali dengan 100%. Begitu juga dengan dari 12,5% itu adalah 100 dikurangi dengan 87,5%. Maka diperolehlah Q ditambah 6 dikali 1 kurang Q sama dengan 13/8 juga. Berarti harapan menang sama dengan harapan kalah, yaitu 13/8. Oke, semoga dipahami ya. Bisa berlatih untuk soal prompt diskusi. Kerjakanlah dengan teliti dan dengan seksama agar hasil yang diperoleh tepat dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.